Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di database design ya. Pada hari ini atau pada pertemuan ini kita akan memulai di section ke-8 ya. Di section ke-8 ini ada atau terdapat 4 subsection ya. Adapun di section yang ke-8 ini yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan change dan historical modeling ya. Kita mulai di subsection 8.1 yaitu data historis pemodelan ya atau pemodelan data historis. Jadi akan dipelajari di subsection ini yaitu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan untuk melacak data yang berubah seiring waktu, kemudian membangun model IRD yang menggabungkan elemen data dari waktu ke waktu, kemudian mengidentifikasi UID suatu entitas yang menyimpan data historis, menjelaskan dan membenarkan pilihan UID-nya. Sedikit introduction di awal yang akan dibahas atau yang berkaitan yang akan kita bahas di subsection 8.1 ini ya. Jadi misalkan berapa tinggi badan Anda saat Anda berusia 5 tahun. Kemudian berapa lagi nanti tinggi badan Anda pada saat Anda berusia 10 tahun. Kemudian berapa tinggi badan Anda saat ini. Nah, ini yang dikatakan historical ya. Jadi kita membutuhkan historical kita atau yang berkaitan dengan tinggi badan misalkan ya historicalnya pada saat umur 5 tahun, 10 tahun ya dan pada saat ini gitu ya. Nah, jika orang tua kita ingin menuliskan ketika kita masih muda ya mereka harus melacak data historisnya gitu ya. Kira-kira beberapa tahun yang lalu itu tinggi badannya berapa gitu ya atau berat badannya juga seperti itu ya, dan sebagainya. Artinya semua data-data yang membutuhkan historical gitu ya atau membutuhkan jejak historicalnya. Sebagian besar bisnis perlu melacak beberapa data historis ya. Ini membantu mereka menemukan tren dan pola yang merupakan dasar untuk inovasi bisnis atau perbaikan proses. Misal ya, riwayat penyewaan film ya yang berguna untuk toko video ya. Ini yang akan memberitahu manajer film mana yang populer dan mana yang harus dipindahkan ke rak belakang kalau di situ bahasanya ya. Jadi kalau di dalam dunia bisnis itu perlu juga ya. Jadi kira-kira item mana atau barang mana yang laris gitu ya. Jadi kalau kita ketahui atau di dalam polanya bisnis itu diketahui bahwa ini itemnya laris ya, dalam waktu sekitar seminggu saja mungkin produknya sudah habis gitu ya. Nah itu kan butuh jejak historical juga. Artinya ya nanti berikutnya maka untuk ketersediaan produk tersebut mungkin akan dikembangkan gitu ya atau diperbanyak atau seperti apa. Ya, jadi ini kira-kira introduction ya di awal yang berkaitan dengan yang akan dibahas di subsection 8.1 ya. Model data dari waktu ke waktu ya. Kapan diperlukan untuk memodelkan data dari waktu ke waktu ya. Nah, kapan ini diperlukan ya kalau kita harus memodelkan suatu data yang polanya itu dari waktu ke waktu. Yang pertama, apakah jejak audit diperlukan? Nah, ini memang apakah model data dari waktu ke waktu ini diperlukan gitu ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui juga dari suatu proses bisnisnya ya. Kemudian dapatkan nilai atribut berubah dari waktu ke waktu. Nah, itu juga yang perlu dilihat ya. Kemudian dapatkah hubungan berubah dari waktu ke waktu atau ini berkaitan dengan relasinya. Kemudian apakah Anda memerlukan untuk memproduksi laporan dari data lama? Nah, ini ya. Jadi apakah data lama itu memang dibutuhkan atau sebagai reference untuk laporan saat ini gitu ya. Kemudian apakah Anda perlu menyimpan versi data yang sebelumnya ya? Jika demikian untuk berapa lama? Nah, ini yang perlu ditelaah di awal berkaitan dengan proses bisnisnya ya. Nanti dari sini maka kita bisa ketahui kapan kita harus memodelkan data dari waktu ke waktu. Contoh data dari waktu ke waktu ya. Organisasi perlu menyimpan data tentang gaji karyawan. Ya. Semua karyawan dibayar setiap minggu. Nah, ini kita mengetahui proses bisnisnya dulu, ya, rule bisnisnya. Jadi organisasi perlu menyimpan data tentang gaji karyawan. Ya. Semua karyawan dibayar setiap minggu ya. Jadi gajinya itu dibayarkan per minggu. Awalnya entitas karyawan berikut yang dimodelkan gitu ya.
Jadi entitas karyawan yang ini yang dimodelkan ya, yang ada di ini ya. Kemudian ada kebutuhan tambahan ya. Saat ini menentukan bahwa organisasi perlu menyimpan catatan sejarah tentang bagaimana dan kapan gaji karyawan telah berubah selama pekerjaan mereka. Nah, gaji ini kan sifatnya juga naik ya, bisa naik gitu ya. Artinya seiring waktu selama dia mengabdi gitu ya. Misalkan sudah 10 tahun mengabdi, maka dia akan mengalami kenaikan gaji, misalkan seperti itu. Nah, ini kan apakah dibutuhkan historical ya berkaitan dengan gajinya tersebut ya. Nah, ini kan entitas awal dari suatu employee ya. Jadi punya beberapa atribut, ID-nya atau UID-nya adalah ID employee, kemudian atribut-atribut yang lainnya bersifat mandatori ya. Ada first name, last name, weekly salary amount-nya ya, kemudian salary start date-nya ya. Ini semua harus terisi gitu ya, karena sifatnya mandatori. Nah, kemudian model perubahan gaji. Jadi untuk memodelkan perubahan gaji dari waktu ke waktu, maka perlu ditambah suatu entitas ya. Jadi penamaan entitas itu misalkan adalah riwayat gaji atau salary history ya. Ini masalah penamaannya ya silakan ya, yang mudah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan berkaitan dengan isi daripada datanya gitu ya, atau isi daripada entitasnya tersebut. Nah, UID dari entitas riwayat gaji ini terkait dengan ID karyawan dan tanggal mulai gaji ya. Jadi tadi employee ini ya, maka dia hanya akan berisi lagi ID dan first name dan last name ya. Silakan ya kalau misalkan ada tambahan atribut lain, misalkan alamat dan sebagainya gitu ya. Ini masalah ini ya, penambahan atributnya saja yang sekiranya memang dibutuhkan informasinya. Nah, yang menjadi poinnya di sini adalah menambahkan entitas ini, salary history ya, atau entitas riwayat gaji. Nanti di sini sebagai UID-nya adalah salary start date-nya ya. Jadi yang akan menjadi UID di sini riwayat gaji ini terkait dengan ID karyawan dan tanggal mulai gaji ya. Ini salary start date-nya ya. Jadi karena di sini ada, masih ingat ya, di sini ada BART relationship ya. Nah, ini tandanya ya, BART relationship, maka ID karyawan ini juga akan menjadi reference diri riwayat gaji atau salary history-nya ya. Kemudian weekly salary amount-nya ini sifatnya mandatori ya, dengan tanda bintang ini ya, karena perlu diisi ya, perlu diketahui ya weekly salary amount-nya ya. Kemudian yang di sini salary end date-nya ini sifatnya opsional ya, dengan tanda ini artinya sifatnya opsional. Kenapa opsional? Karena bisa saja tidak terisi ya. Jadi misalkan kalau gajinya, kalau karyawannya tersebut mungkin masih bekerja, ya mungkin salary end date-nya tidak ada gitu ya. Artinya tidak terisi karena dia masih bekerja ya, masih berlaku salary start date-nya tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan karyawannya mungkin sudah tidak bekerja, ada salary end date-nya gitu ya. Atau misalkan karyawannya masih bekerja gitu ya, tapi gaji lamanya itu salary end date-nya ada gitu ya. Nah, nanti setelah salary end date-nya ditemukan, misalkan salary end date-nya itu adalah misalkan 31 Maret 2021 misalkan gitu ya. Maka dia mengalami kenaikan gaji di per 1 April 2021 gitu ya. Jadi salary start date-nya di 1 April 2021 gitu ya. Coba saya tuliskan ya. Jadi misalkan karyawan yang masih bekerja ya, jadi di sini salary end date-nya misalkan di 31 Maret 2021 misalkan ya. Nah, ini dia terakhir gaji dia, misalkan di sini weekly salary-nya ya, atau salary saja saya tulis ya. 1 juta misalkan ya. Gitu ya. Salary end date-nya ini. Nanti maka salary start date-nya gitu ya akan terisi kembali gitu ya. Start date-nya berarti setelahnya gitu ya. Misalkan 1 April 2021. Nah, ini nanti untuk gaji yang sudah naik misalkan 1.500.000 misalkan. Nah, nanti untuk yang 1.500.000 ini end date-nya belum terisi ya, karena belum ada berakhirnya kapan gitu ya.
Tidak ada berakhirnya kapan. Jadi ini akan tidak terisi gitu ya. Nah, makanya salary ended-nya di sini diberi sifatnya opsional gitu ya. Tidak mandatori atau tidak wajib. Kalau dia diberi mandatori atau wajib maka harus terisi gitu ya recordnya. Oke ya, kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi kemudian misalkan model sewa ya, model sewa yang juga memberikan pola dari waktu ke waktu ya. Misalkan di sini toko perhiasan menyewakan perhiasan ya, kalung, gelang dan sebagainya kan. Pada bintang film untuk acara-acara khusus seperti upacara penghargaan atau pemutaran perdana film. Ya. Nah, mereka ingin melacak riwayat sewa sebuah perhiasan. Model IR ya atau entity diagram berikut hanya akan melacak penyewa saat ini dari satu perhiasan. Ya. Bagaimana kita merevisi relationship untuk melacak riwayat. Ya. Nah, jadi yang IR yang ada di sini itu hanya dia bisa melacak penyewa saat ini dari satu perhiasan ya kan, kalau kita lihat di sini ya, jewelry dengan atribut-atributnya ya, kemudian movie star ya atau bintang filmnya ya, ID-nya, first name dan last name-nya ya, dengan dengan relasi one to many atau many to one gitu ya. Nah, seperti apa kita merevisi relasinya ya supaya untuk bisa kita melacak riwayatnya atau historicalnya. Ya. Jadi menyelesaikan hubungan many to many ya. Jadi kalau diasumsikan di sini bahwa hubungan antara perhiasan dengan bintang film itu harus direvisi ke many to many ya. Yang kemudian diselesaikan dengan entitas persimpangan ya atau riwayat, yaitu dengan menambahkan entitas riwayat sewa ya. Jadi kan sudah masih ingat ya bahwa kalau dia memiliki relationship many to many maka harus ditambahkan entitas baru ya atau dikatakan entitas persimpangan ya, intersection entity ya. Nah, di sini ya ditambahkan entitas persimpangan atau intersection entity-nya yaitu rental history ya. Nah, ini rental history ya. Yang berasal dari many to many tadi, maka di sini jadinya one to many ya, rental history ke movie star dan rental history ke jewelry piece ya atau ke perhiasan. Kemudian ditentukan masing-masing atributnya ya, movie star tetap dengan ID, first name dan last name ya, jewelry juga. Nah, rental historinya dengan rental date dan date return ya. Dan di sini artinya tanggal dia disewa ya dan tanggal dia dikembalikan ya. Nah, kemudian di rental history ini sini belum ada UID-nya gitu ya. Nah, kemudian kita perlu menentukan UID riwayat sewa atau rental history. Nah, seperti apa kita menentukan UID dari rental history gitu ya. Kalau kita yang sudah kita pelajari kemarin kita berpikirnya akan ada BART relationship ya. Jadi UID dari perhiasan dan UID dari bintang film itu akan menjadi UID di rental history kan? Kalau dia menggunakan BART relationship ya. Nah, sekarang kita telaah gitu ya. Jadi untuk menentukan UID-nya, opsi pertama dengan BART relationship yang sudah kita bayangkan di awal tadi ya, karena itu yang sudah kita pahami sebelum-sebelumnya ya di section yang sebelumnya. Jadi opsi yang pertama yaitu berkaitan dengan BART relationship ya. Ini kalau kita menggunakan BART relationship ya, menggambar hubungan yang dilarang atau dengan menggunakan BART relationship ya, masih ingat ya. Jadi ini BART relationship ya. Ya, ini ya. Jadi kalau kita menggambar BART relationship ya, ini tidak sesuai dengan UID-nya ya di sini gitu ya. Dalam kasus ini. Karena hal ini tidak memungkinkan bintang film untuk menyewa perhiasan yang sama di tanggal yang berbeda ya. Jadi kalau kita telaah atau kita analisis, kalau kita menggunakan BART relationship ya, maka konsepnya atau analoginya atau logikanya gitu ya, kita akan berpikir bahwa dengan menggunakan BART relationship tersebut maka
tidak memungkinkan gitu ya bintang film itu untuk menyewa perhiasan yang sama di tanggal yang berbeda ya. Jadi menyewa perhiasan yang sama di tanggal yang berbeda. Jadi kalau misalkan dia di tanggal 1 April dia sudah nyewa perhiasan A gitu ya. Nanti besoknya dia mau ada acara lagi gitu, mau menyewa lagi perhiasan A tersebut atau perhiasan yang sama tersebut. Nah, itu tidak memungkinkan ya kalau kita menggunakan barter relationship ya. Kalau misalkan kita analogikan gitu ya, kita logikakan dengan apa? Dengan contoh tabel gitu ya. Sebentar ya. Jadi misalkan di sini tabel gitu ya. Yang pertama ini JP code ya, misalkan saya anggap ya jewelry piece code ya, yang ini ya dari UID-nya jewelry atau perhiasan. Kemudian ini misalkan MS ID gitu ya, Movistar ya, Movistar ID ya. Kemudian kita mengambil dari atribut dari rental history ya. Yang pertama rental date, kemudian date return ya. Saya singkat saja di sini ya. Nah, kalau misalkan kodenya si jewelry ini tadi misalkan adalah A01 misalkan gitu ya. Kemudian Movistar ini misalkan 001 gitu ya. Nah, misalkan rental tanggal di rentalnya itu tadi saya katakan misalkan 1 April gitu ya. 2021 misalkan ya, saya singkat saja. Kemudian tanggal dikembalikannya misalkan tanggal 2 Aprilnya. Kemudian nanti dia mau sewa lagi gitu ya orang yang sama ini. Jadi Movistar yang sama ya berarti kan ini sama gitu ya. Kemudian dia mau sewa perhiasan yang sama gitu ya. Kan Movistarnya yang tadi juga perhiasannya juga yang sama gitu ya. Kemudian dia mau sewa misalkan di tanggal 4-nya misalkan ya. Kemudian entah dikembalikan misalkan besoknya misalkan di sini ya. Nah ya, karena di sini yang menjadi UID adalah yang ini gitu ya, yang JP code dan Movistar ID ya. Maka ini nggak bisa gitu ya, karena dua-duanya UID dan dua-duanya jika diisi dengan data yang sama, ini kan sama ya. Ini kan nggak boleh ya, nggak memungkinkan gitu. Karena namanya UID pasti sifatnya unik ya, tidak boleh ada yang sama ya. Sementara ini di sini perhiasannya sama gitu ya, Movistarnya sama gitu. Nah ini tidak memungkinkan ya. Jadi ini sebenarnya nggak bisa yang kedua ini ya. Jadi dia hanya bisa berlaku pada yang pertama ya. Jadi tidak memungkinkan suatu bintang film atau seorang bintang film untuk menyewa perhiasan yang sama di tanggal yang berbeda. Jadi logikanya kalau kita menggunakan barter relationship akan seperti itu ya. Kemudian opsi yang kedua menggunakan barter relationship dengan tanggal sewa ya. Jadi barter relationship tadi ya ini kan ditandakan dengan penggunaan ini ya barter relationship. Jadi di sini akan ada berarti 3 UID gitu ya. Jewelry code-nya, kemudian Movistar ID-nya dan rental date-nya. Nah, menambahkan tanggal sewa ke UID akan memungkinkan bintang film untuk menyewa perhiasan yang sama pada tanggal yang berbeda. Nah, ini kan menghilangkan pada opsi yang pertama tadi gitu ya. Tetapi ini akan mengizinkan bintang film yang berbeda untuk menyewa perhiasan yang sama pada tanggal yang sama. Nah, ini ya yang menjadi masalahnya lagi ya. Jadi yang tadi tersolusikan gitu ya, opsi yang pertama tadi sudah memberikan solusi di opsi yang kedua, tetapi masih ada tapinya gitu ya, bahwa opsi yang kedua ini juga akan mengizinkan bintang film yang berbeda untuk menyewa perhiasan yang sama pada tanggal yang sama. Ini kan nggak memungkinkan gitu ya. Jadi kalau misalkan si A gitu ya mau pinjam perhiasan
001 ya, misalkan si 001 mau sewa perhiasan A gitu ya. Kemudian datang bintang film yang lain, movie star yang lain, misalkan kodenya anggaplah 002. Nah, mau menyewa juga perhiasan yang sama A. Nah, ini kan tidak memungkinkan pada tanggal yang sama. Ya kan nggak memungkinkan, bagaimana kita mau sewakan ke siapa nih, 001 atau 002, akan terjadi bentrok gitu ya. Nah, ini konsep untuk opsi yang kedua ya. Kemudian opsi yang ketiga, hubungan yang dilarang atau barred relationship antara bintang film dan riwayat sewa ya, dengan tanggal sewa ya. Jadi dia hanya menggunakan salah satu ya. Jadi kalau di sini contohnya dia barred relationship-nya hanya pada movie star ya, plus dengan rental date ya. Nah, model ini tidak akan mengizinkan bintang film yang sama menyewa lebih dari satu perhiasan pada hari yang diberikan ya. Ini ya, jika menggunakan model yang ini ya. Jadi kalau dia menggunakan barter relationship ke movie star ya. Jadi model yang seperti ini tidak akan mengizinkan bintang film yang sama menyewa ya lebih dari satu perhiasan pada hari yang diberikan ya. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan gitu ya. Ini tadi saya beri kode, saya pakai merah saja ya. Beri kode JP code tadi ya misalkan ya. Kemudian ini MSID ya, Movie Star ID, rental date, kemudian date return ya. Nah, kalau misalkan tadi ini perhiasan A01 gitu ya. 001, dia mau pinjam di tanggal 1 April 2021, kembalinya tanggal 2 April 2021. Kemudian nanti di movie star yang sama gitu ya. Di movie star yang sama 001 berarti ya. Dia mau sewa perhiasan misalkan B01 ya. Perhiasannya beda nih, perhiasannya berbeda ya. Tapi di tanggal yang sama ya, 1 April 2021 ya. Kembalinya sama tanggal 2 April 2021. Nanti ada lagi misalkan 001 nih perhiasannya C01, tanggalnya sama juga. Ya. Dan kembalinya juga misalkan sama. Jadi model ini tidak akan mengizinkan bintang film yang sama itu menyewa lebih dari satu perhiasan pada hari yang diberikan ya. Misalkan saja, misalkan sebenarnya si movie starnya mau sewa 2 perhiasan gitu atau 3 perhiasan gitu ya. Dia mau sewa gelang, misalkan kodenya ini gitu ya. Dia juga mau sewa kalung, misalkan kodenya ini, misalkan si B gitu ya. Nah, itu tidak memungkinkan kalau dengan menggunakan konsep model seperti ini ya. Jadi yang ini nggak akan terizinkan di recordnya gitu ya. Jadi karena tanggalnya sama gitu ya. Karena di sini kan yang menjadi UID-nya adalah movie star ID dan rental date. Ini kan tidak ya. Kan ini tidak kan. Nah, yang menjadi UID-nya di sini adalah yang movie star, yaitu ID movie star dan rental date. Nah, ini sementara ini sama ya, isiannya sama ya. Movie starnya sama, rental date-nya sama, tanggal sewanya gitu. Meskipun kode perhiasannya berbeda ya. Nah, ini yang kalau menggunakan model yang seperti ini ya. Jadi memang ya, perlu ditelaah memang ya untuk menggunakan data historical ini ya. Karena untuk menentukan UID-nya agak ribet ya, karena kita harus memisalkan gitu ya, kalau recordnya masuk itu nanti seperti apa. Kemudian opsi yang keempat ya, kalau dia dengan perhiasan ya. Jadi kalau tadi dengan movie star, yang ini dengan perhiasan. Jadi rental date dengan ini barter relationship dengan kode jewelry-nya, kode perhiasannya.
Nah, kalau menggunakan model yang seperti ini, maka perhiasan itu dapat disewa hanya 1 kali pada tanggal yang sama. Ya. Jadi model yang seperti ini bahwa perhiasan hanya dapat disewa hanya 1 kali pada tanggal yang sama. Ini bermasalah lagi di masalah perhiasannya gitu ya. Jadi perhiasan ini nggak bisa disewa lagi gitu ya, walaupun dengan movie star yang lain gitu ya, di tanggal yang sama ya, dia disewa lagi dengan yang lain, nah itu tidak mungkin ya. Tapi ini bisa meminimalisir untuk berkaitan dengan ininya ya, untuk record datanya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan untuk subsection 8.1 ya. Saya akan lanjutkan nanti di subsection 8.2 ya. Sekian dulu untuk subsection 8.1, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.